Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Pada saat ini ponsel Margaret yang ada di atas meja berdering. Margaret berdiri dan langsung mengambil ponselnya dari atas meja. Dia melihat layarnya sekilas dan berkata kepada Gustav, "Shen Haihua menelpon." Kemudian Margaret menjawab teleponnya dan berkata, "Halo Tuan Shen, ada apa?" 3 detik kemudian, wajah Margaret tiba-tiba berubah. Dia menutup teleponnya dan berkata kepada Gustav dengan nada panik, "Gustav, ini tidak baik. Sesuatu yang besar telah terjadi pada grup Tianzeng. Ayo cepat kita pergi." Gustav langsung pergi ke garasi bawah tanah bersama Margaret. 20 menit kemudian, di ruang konferensi grup Tianzeng, pintu langsung dibuka dan Margaret serta Gustav bergegas masuk. Wajah Shen Haihua menjadi pucat saat melihat Gustav. "Tuan." Dia tahu bahwa dia pasti akan menanggung kemarahan Gustav. Tapi bagaimanapun juga, dia menyadari kalau ini adalah kesalahannya. Margaret duduk di kursinya, sementara Gustav berdiri di depan. Dia memandang Shen Haihua dan bertanya, "Apa yang terjadi? Beri aku penjelasan yang lengkap." Wajah Shen Haihua terlihat beberapa tahun lebih tua saat dia menjelaskan, "Tuan Ye, pada pukul 8 malam tadi, grup Tianzeng secara paksa dibobol oleh sekelompok orang. Beberapa orang kuat yang ditempatkan di grup Tianzeng dibunuh dengan kejam. Dan yang terpenting adalah brankas tempat resep disimpan juga sudah dibobol. Semua informasi penting sudah hilang." Mata Gustav membeku. Tidak mungkin. Dia membuat aturan di brankas tempat informasi resep disimpan. Itu merupakan beberapa lapis tindakan pencegahan untuk mencegah pencurian terhadap resep. Tanpa kunci dan izin darinya, tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa membuka brankas itu. Hanya ada beberapa orang inti di grup Tianzeng yang memiliki akses ke brankas itu. Tiba-tiba, tatapan dingin Gustav tertuju ke kursi kosong yang ada di sebelahnya. Itu adalah posisi tempat duduk Lu Zewen. Lu Zewen adalah seorang MBA dari Universitas Harvard. Dia memiliki keterampilan operasional dan perencanaan bisnis yang sangat baik dan juga salah satu antek Shen Haihua. Kebetulan, dia juga memiliki akses ke informasi tentang formula resep. Gustav bertanya dengan marah, "Di pertemuan darurat semacam ini, kenapa Lu Zewen tidak muncul?" Wajah Shen Haihua menjadi pucat dan dia berkata, "Tuan Ye, menurut rekaman kamera CCTV yang ada di luar perusahaan, Lu Zewen yang membawa kelompok orang itu masuk. Tanpa akses dari Lu Zewen, kelompok orang itu tidak akan bisa mencuri resep dengan mudah." Gustav berpikir keras. Saat ini, dia hanya memiliki 2 poin informasi. Pertama, Lu Zewen berkhianat karena sebenarnya Lu Zewen adalah orang dalam dari kelompok pencuri itu. Kedua, kelompok pencuri itu sangat kuat karena mereka bisa membunuh para master yang dia ambil dari Ye Lingtian. Saat ini Shen Haihua ingin berlutut tepat di depan Gustav sambil berkata, "Tuan Ye, masalah ini adalah karena kelalaianku. Aku Shen Haihua bersedia menerima hukuman." Tapi sebelum lututnya menyentuh tanah, Gustav sudah menginjak tanah dengan kuat dan ki sejati yang sangat kuat mengembun dari tanah lalu menahan lutut Shen Haihua. Gustav berkata dengan tegas, "Lutut seorang pria mewakili martabat seorang pria. Kau hanya bisa berlutut di depan orang tua dan dermawanmu. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Prioritas kita saat ini adalah menyelesaikan masalah." "Di mana mayat orang-orang itu?" Shen Haihua menjawab, "Di lantai 17. Gustav memberikan perintah, "Ayo kita pergi. Bawa aku melihatnya." Mereka pun pergi ke ruangan di lantai 17. Di sana Gustav menemukan 10 mayat. Dia memeriksa salah satu mayat, dan ketika dia melihat bekas luka dan tatapan pantang menyerah di mata mayat itu,
Api kemarahan seperti membara di dalam hati Gustav. Mayat-mayat ini hampir dihancurkan sampai mati. Cara yang digunakan juga sangat brutal, dan sepertinya pelakunya sangat menikmati prosesnya. Namun, yang mengejutkan Gustav, beberapa bekas luka itu sama sekali tidak disebabkan oleh kekuatan ki sejati. Gustav bertanya, apakah rekaman kamera CCTV sudah diperiksa? Shen Haihua menjawab, kamera CCTV yang ada di dalam perusahaan sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh anak buah Lu Zewen. Lu Zewen sengaja merusak CCTV agar tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Gustav bertanya kembali, selain ini, apakah kau memiliki temuan lainnya? Shen Haihua menjawab, aku sudah menyuruh yang lain untuk memeriksanya, tetapi sejauh ini tidak ada temuan lainnya yang ditemukan. Apakah aku perlu memberitahu polisi? Gustav menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memberitahu polisi tentang hal semacam ini. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sekarang, temui keluarga para korban, dan selain klaim asuransi yang akan dibayarkan oleh perusahaan, perusahaan juga akan memberikan uang santunan kepada masing-masing keluarga sebanyak 10 juta. Pakai uang pribadiku untuk membayar santunannya. Shen Haihua tercengang. Gustav ini terlalu murah hati, bukan? Sebenarnya uang asuransi saja sudah cukup bagi keluarga yang ditinggalkan untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Tetapi Gustav masih bersedia mengeluarkan sejumlah uang lagi, dan itu pun dari rekening pribadinya. Dari sudut pandang pengusaha, tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan dari melakukan hal seperti ini. Tapi, dari sudut pandang perasaan manusia, tidak diragukan lagi tindakan yang dilakukan Gustav ini adalah benar. Tiba-tiba, mata Gustav menyipit ketika dia melihat sesuatu. Dia buru-buru mendatangi sesosok mayat. Salah satu tangan mayat itu terkepal erat, dan wajahnya yang pucat terlihat pantang menyerah. Gustav membuka tangan mayat itu dan menemukan sebuah kancing dengan simbol khusus tergeletak di telapak tangannya. Gustav berkata, sepertinya orang ini tahu bagaimana dia akan mati. Jadi dia berusaha meninggalkan petunjuk terakhir dari kelompok itu di saat-saat terakhirnya. Gustav terdiam sebentar dan kemudian memerintahkan, tambahkan 10 juta lagi untuk keluarganya. Kemudian Gustav mengambil kancing itu. Pola yang ada di atas kancing itu terlihat sangat aneh, tidak seperti budaya Tiongkok. Gustav memikirkannya sejenak, lalu langsung memutar nomor telepon Yingqing. Aku ingin kau memeriksa sesuatu. Aku akan mengirimkan gambarnya ke kotak emailmu. Aku ingin tahu hasilnya dalam waktu 1 jam. Yingqing menjawab, baiklah. Telepon ditutup. Gustav tahu bahwa menghubungi Yingqing adalah pilihan yang paling tepat. Komando Jiwa Naga telah menjalankan misi di dalam dan di luar negeri sepanjang tahun. Jadi mereka memiliki lebih banyak hal dalam database mereka dibandingkan dengan organisasi dan pasukan biasa. 10 menit kemudian, ponsel Gustav berdering. Suara Yingqing terdengar di ujung lain telepon. Tuan Ye, aku menemukan informasi tentang pola pada kancing itu. Polanya berasal dari kekuatan negara pulau yang disebut Martial Emperor Society. Dan orang yang memimpin Martial Emperor Society adalah Takeshi Kitano. Dia sangat kuat dengan 100.000 orang kepercayaan yang ada di bawah komandonya. Di negara pulau itu, Takeshi Kitano ini hampir dianggap sebagai keberadaan seperti dewa oleh masyarakat negara pulau. Komando Jiwa Naga kami pernah bentrok dengan Martial Emperor Society di perairan Laut Cina Selatan. Dan hasilnya, ada 2 orang yang tewas dari pihak mereka, sementara dari pihak kami, ada 7 anggota tim yang tewas. Ini adalah sebuah kekuatan yang sangat mengancam Tiongkok. Tuan Ye, kenapa kau tiba-tiba ingin tahu tentang kekuatan ini? Mata Gustav terlihat dingin, dan dia bertanya, apakah ada orang dari Martial Emperor Society yang datang ke Cina baru-baru ini? Yingqing membeku. Dia memiliki firasat buruk, tetapi dia masih berkata, aku baru saja memeriksanya,
Dan memang ada delegasi mereka yang mengunjungi Cina baru-baru ini. Mereka tiba di Cina melalui pelabuhan Agoru dan tinggal di Hotel Bintang 5. Gustav berkata, "Berikan alamatnya kepadaku." Yingking menjawab, "Baiklah." Shen Haihua secara alami mendengar isi panggilan telepon itu dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, apa yang harus aku lakukan dengan Martial Emperor Society ini?" Gustav melihat koordinat di ponselnya dan tersenyum dingin. Negara adalah landasan kelangsungan hidup semua orang. Kalau kau menemukan kekuatan yang ingin menghancurkan stabilitas negara, kau tidak perlu berbelas kasihan kepada mereka. Bunuh mereka semua. Di Gangri Hotel, Suite Presidensial 1801 di kota Agoru, ada dua orang pria penduduk pulau dan seorang pria berkacamata yang sedang berlutut di depan kedua penduduk pulau. Kedua pria penduduk pulau itu mengambil gelas anggur yang ada di atas meja dan meminum anggur yang ada di dalamnya. Salah satu dari mereka berkata, "Akita-kun, aku tidak menyangka akan mendapatkan panen seperti ini pada hari pertama kunjungan kita ke Cina. Aku merasa kalau Kekaisaran Matahari Agung sedang melindungi kita." Akita-kun juga tersenyum dan berkata, "Uehara-kun, kau salah tentang hal ini. Kaisar hanya bisa melindungi orang biasa, sedangkan keberadaan seperti kita seharusnya berterima kasih kepada Tuan Kitano." Ketika Uehara-kun mendengar nama di belakangnya, matanya sedikit menyusut. Iya, apa yang kau katakan itu benar. Kita semua melayani Tuan Kitano. Jadi tentu saja kita harus berterima kasih kepada Tuan Kitano." Pada saat ini, pria yang berkacamata itu membuka mulutnya dan berkata, "Para tuan bangsawan, aku juga harus mendapatkan pujian untuk masalah ini. Kalau saja Shen Haihua ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa pria berkacamata ini adalah pengkhianat Lu Zewen yang menghilang dari grup Tianzeng." Barulah kemudian, kedua orang pulau itu memperhatikan Lu Zewen yang berlutut di depan mereka dan tersenyum. "Itu wajar, karena kau adalah budak paling setia dari Martial Emperor Society." Lu Zewen tertegun. Dia tidak menyangka akan mendengar kalimat ini. Melihat bahwa tidak satupun dari mereka yang bermaksud untuk memujinya, dia hanya bisa mengingatkan, "Tuan bangsawan, bukankah seharusnya kalian menepati apa yang sudah kalian janjikan kepadaku?" Pada saat ini, Lu Zewen berbicara dengan nada yang menyanjung. "Grup Tianzeng pasti akan segera mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya denganku. Mungkin mereka akan memanggil polisi. Jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di Cina ini. Tuan bangsawan, kapan kalian akan mengirimku ke tempat kalian? Aku selalu percaya pada budaya negara kalian. Aku bersedia berkembang di negara kalian sepanjang waktu. Aku adalah seorang MBA dari Universitas Harvard. Dengan kemampuanku, aku pasti akan bisa berkontribusi pada Martial Emperor Society." Menurut Lu Zewen, nasib baiknya ada di tangan kedua pria ini. Uehara-kun melirik Lu Zewen dan sedikit terkejut. "Kau bilang kau akan pergi ke tempat kami?" Lu Zewen mengangguk. "Tentu saja." Uehara-kun berkata dengan cemberut, "Kapan aku menjanjikan hal itu padamu?" Lu Zewen tertegun sejenak dan kemudian wajahnya menjadi pucat. "Tuan Uehara-kun, apakah kau sedang bercanda? Bukankah sejak awal kau mengatakan, selama aku membantumu mencuri resep grup Tianzeng, kau akan membawaku pergi, ditambah dengan memberikanku uang 30 juta dolar Amerika Serikat?" Akita-kun langsung berdiri dan menendang dada Lu Zewen. 30 juta dolar katamu? Kekuatan yang kuat itu langsung menendang Lu Zewen hingga terpental ke tanah. Akita-kun berkata, "Kau adalah budak Martial Emperor Society. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk meminta uang kepada kami. Seharusnya menjadi kehormatan bagimu bisa melayani negara kami. Dan juga, ketika kami menyerbu negaramu, kalau bukan karena keberuntungan, mungkin semua orang di negaramu akan menjadi budak kami sekarang." Wajah Lu Zewen langsung berubah. Dia menatap mereka berdua dengan tatapan penuh amarah. Dia ingin memukul kedua orang yang ada di depannya ini,
Tetapi ketika dia melihat 5 orang pengawal yang berdiri di belakang kedua orang itu, dia tidak berani bergerak. Sepertinya kedua orang ini memang tidak memiliki niat untuk membawanya keluar dari Cina. Dan dia juga tidak akan bisa lagi pergi ke grup Tiansheng. Dia benar-benar tidak punya tempat lagi di Cina ini. Akhirnya hidupnya akan hancur seperti ini. Dia merasa sangat sial. Seharusnya dia tidak mempercayai orang-orang ini sama sekali. Lu Zewen mengepalkan tinjunya, lalu dia berdiri dan berkata sambil hampir tanpa ekspresi, "Karena aku sudah tidak lagi memiliki urusan di sini, maka aku akan pergi dulu." Mata Uehara Kun membeku. Dia memberi isyarat dan beberapa prajurit dari Martial Emperor Society di belakangnya langsung menahan bahu Lu Zewen dan bahkan menekannya di atas meja. Uehara Kun bertanya dengan nada sinis, "Orang Cina yang rendah hati, apakah aku menyuruhmu pergi?" Kemudian dia menoleh kepada para pengawal dan berkata, "Bereskan orang ini." Wajah Lu Zewen langsung berubah. Dia ingin memberontak, tetapi tidak bisa. Dia melihat kalau salah seorang pengawal yang ada di belakangnya sudah menghunus pedangnya. Dia benar-benar panik. Lu Zewen memohon dengan ketakutan, "Tuan Uehara Kun, aku tidak menginginkan apapun. Kenapa kau ingin membunuhku? Tolong selamatkan aku." Uehara Kun tersenyum dingin. "Orang Cina yang rendahan, kau memang pantas mati." Kemudian dia memberi perintah kepada pengawalnya, "Bunuh dia." Tepat ketika prajurit dari Martial Emperor Society hendak bergerak, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. "Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menghina negaraku seperti itu?" Suara itu terasa dingin sampai ke sumsum tulang. Semua orang yang ada di suite tercengang. Di ruangan ini hanya ada mereka saja. Bagaimana mungkin ada suara dari belakang? Dengan cepat mereka menoleh ke belakang mereka. Mereka melihat seorang pria muda bersandar di jendela sambil merokok dan memandang mereka dengan santai. Mereka tidak tahu bagaimana caranya, namun ada hawa dingin yang menghantam punggung semua orang. Mata mereka seolah sedang melihat hantu. Intinya adalah mereka tidak tahu kapan pemuda ini muncul, dan ini adalah lantai 18. Tentu saja Lu Zewen tahu suara siapa yang baru saja berbicara itu. Dia merasa seolah menemukan dewa penyelamat dan langsung berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, tolong selamatkan aku." "Tuan Ye?" Uehara Kun dan Akita Kun tercengang. Ternyata itu adalah seorang pemuda Cina. Mereka buru-buru memberikan perintah kepada pengawal dari Martial Emperor Society, "Bunuh pemuda Cina itu." Seorang prajurit dari Martial Emperor Society menjawab, "Baik, Tuan." Kemudian dia mengeluarkan pedang katana dari pinggangnya. Aliran udara bergulir dan dalam satu langkah saja dia langsung menebas ke arah Gustav. Kekuatannya itu seolah merobek udara dan menimbulkan bunyi siulan di udara. Ini terlalu menakutkan. Gustav tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Melihat pedang katana yang datang dengan cepat, dia menjentikan jarinya dan puntung rokok dengan percikan api pun melesat seolah-olah itu adalah peluru. Kalau orang melihat dari jarak yang lebih dekat, mereka pasti akan menemukan ada jejak aliran udara yang melilit permukaan puntung rokok. Sebuah suara dengungan. Puntung rokok itu pun benar-benar melewati alis prajurit Martial Emperor Society dan kemudian menabrak dinding dan menghujam ke dinding sedalam beberapa sentimeter. Pedang katana itu jatuh ke tanah. Lalu kemudian prajurit dari Martial Emperor Society juga menyusul jatuh ke tanah. Tidak ada jejak kehidupan lagi. Uehara Kun dan Akita Kun menelan ludah, lalu menatap puntung rokok yang menghujam ke dalam dinding. Astaga, apakah itu benar-benar puntung rokok? Tapi puntung rokok terbuat dari selulosa dan hampir sama dengan kapas. Bagaimana bisa di tangan pemuda ini, puntung rokok itu bisa menjadi seperti peluru? Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Apakah pemuda Cina ini adalah iblis? Gustav tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi.
Dia berjalan menuju Akita-kun dan Uehara-kun selangkah demi selangkah sambil berkata, "Siapapun yang berani menghina negaraku, kupastikan mereka akan mati dengan sia-sia." Ketika keduanya melihat Gustav datang, mereka benar-benar panik dan buru-buru berkata kepada prajurit yang tersisa dari Martial Emperor Society, "Cepat, hentikan dia!" 4 prajurit yang tersisa menarik pedang katana mereka satu demi satu dan bergerak menuju ke arah Gustav. Gustav melirik mereka berempat. Menilai dari kekuatan di tubuh keempat prajurit itu, Gustav tahu keempatnya tidak mungkin untuk membunuh para master dari grup Tianzeng. Jelas ada orang lain di belakang orang-orang negara pulau ini. Hanya saja mereka tidak ada di sini. Gustav juga tidak ingin membuang waktu. Menyaksikan keempat pedang katana yang sudah terhunus, kakinya bergerak seperti angin, tubuhnya menghindar ke satu sisi, lalu tangan kanannya terulur dan langsung meraih pergelangan tangan salah satu prajurit itu. Kekuatannya meledak, dan kemudian yang terdengar hanyalah suara klik yang keras. Tulang-tulang prajurit Martial Emperor Society itu langsung patah. Melihat pedang katana prajurit itu akan jatuh, Gustav mengarahkan kekuatan ke jari-jari kakinya dan gelombang ki sejati menghantam bagian atas katana. Terdengar bunyi wus, lalu kemudian katana itu langsung menembus leher salah satu dari mereka. Darah pun menyembur keluar. Pemandangan itu sangat mengerikan. 2 prajurit yang tersisa dengan marah bergegas menuju ke arah Gustav. Gustav bergegas keluar dengan langkah panah dan kemudian tangannya yang lain tiba-tiba berubah menjadi cakar elang dan menampar leher salah satu dari mereka. Ledakan kekuatan pun meletus. Prajurit dari Martial Emperor Society itu menabrak dinding dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur. Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Satu-satunya prajurit yang tersisa langsung panik. Sambil meraung marah, dia menebas ke arah Gustav dengan putus asa. Tapi di detik berikutnya, katana itu sudah dipegang erat di tangan Gustav. Mata pria itu membelalak ngeri. Dengan suara yang renyah, katana itu dipatahkan oleh Gustav dan ditembakkan ke dada prajurit yang tersisa itu. Prajurit itu benar-benar pingsan. Itu semua terjadi dalam sekejap mata. Begitu cepatnya, sehingga ketika Akita-kun dan Uehara-kun ingin bereaksi, semuanya sudah berakhir. Gustav berjalan langsung menuju kedua orang pulau ini. Tubuh Akita-kun bergetar. Dia menyusut ke sudut dan berteriak sambil menunjuk ke arah Gustav. "Jangan datang mendekat. Aku anggota dari delegasi yang berkunjung ke negaramu. Aku adalah tamu negaramu. Aku..." Sebelum dia selesai berbicara, Gustav sudah melangkah keluar dan menendang langsung ke arah wajah Akita-kun. Kekuatan Gustav yang kuat langsung merusak seluruh wajah Akita-kun. Akita-kun jatuh ke belakang dan bersimbah darah. Akita-kun mati di tempat. Mata Gustav tertuju pada Uehara-kun yang tersisa dan berkata dengan ringan, "Dia sudah selesai berbicara omong kosong. Apakah kau juga masih memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Aura kematian yang dingin menyelimuti seluruh ruangan. Uehara-kun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Apakah dia masih berani untuk berbicara? Tentu saja tidak sama sekali. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba dibanting terbuka. Kayu pintu yang solid terkoyak dalam sekejap dan berubah menjadi serbuk gergaji yang beterbangan. Seorang pria paruh baya dengan bekas luka di wajahnya bergegas masuk. Auranya sangat kuat. Ketika Uehara-kun melihat pria paruh baya itu, wajahnya berubah menjadi gembira dan dia berseru, "Tuan Kawasaki, tolong selamatkan aku." Dia tahu bahwa Kawasaki Youye adalah master tingkat Suan dari Martial Emperor Society. Para master dari Martial Emperor Society
dibagi menjadi 4 tingkatan: langit, bumi, Swan, dan kuning. Hanya ada 10 master tingkat Swan di Martial Emperor Society di negara pulau. Mereka bisa menangani beberapa Grandmaster Cina dengan mudah. Karena itulah, menurut pandangan Uehara Kun, nasib Gustav sudah tamat. Kawasaki Yoye meraung marah. Seorang semut seperti ini berani menyentuh orang-orang dari Kekaisaran Matahari Agung, benar-benar mencari mati. Mata Gustav menatap dengan dingin saat dia mengangkat kaki kanannya dan menghantamkannya ke dada Uehara Kun. Senyum Uehara Kun menegang. Dia tidak pernah membayangkan kalau Gustav akan melakukan hal seperti ini di depan Kawasaki Yoye. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya dihantam dengan keras dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah darah. Pupil matanya memutih, lalu dia langsung jatuh ke tanah. Gustav berkata dengan santai, "Membunuhmu itu benar-benar mengotori sepatuku." Kemudian tatapan Gustav tertuju pada tubuh Kawasaki Yoye dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kau yang membunuh orang-orang di grup Tianzeng itu?" Kawasaki Yoye tertegun lalu tertawa. "Hahaha, apakah kau sedang berbicara tentang para sampah Cina itu? Tadinya kupikir para seniman bela diri Cina memiliki kekuatan, tetapi ternyata semuanya hanya sampah." Ada seorang pria yang berlutut di depanku dan memohon belas kasihan sambil mengatakan bahwa anaknya baru saja lahir dan dia tidak ingin mati. Tahukah kau apa yang kemudian terjadi? Aku langsung membunuhnya dengan 1 tangan dan 1 kaki. Aku membuatnya merasakan keputusasaan akan kematian. Sekarang, aku semakin menikmati menyiksa orang Cina, dan sekarang adalah giliranmu." Kawasaki Yoye berubah menjadi bayangan, lalu seperti citah tiba-tiba dia menerkam ke arah Gustav. Dan pada saat ini, Gustav sama sekali tidak bergerak saat semburan darah membanjiri tubuhnya. Matanya merah padam. Kemarahan yang tak terlukiskan melanda hatinya. Dia sangat ingin membunuh. Sebelumnya, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk membunuh sebesar ini. Dia membayangkan 10 mayat yang terbaring di grup Tianzeng. Mereka tidak bersalah. Mereka memiliki keluarga dan anak-anak. Siapa yang berhak merampas nyawa mereka? Aura Gustav terus membumbung tinggi. Ki sejati di dantiannya melonjak ke seluruh tubuhnya. Kemudian siluet naga darah telah terbentuk di atas kepalanya. Auman naga itu bergema di seluruh ruangan. "Mati!" Mata Gustav menatap. Kaki Gustav bergerak, dan dalam sekejap mata, dia sudah menerkam ke depan Kawasaki Yoye dan menghantamkan tinju dengan keras sambil berteriak, "Matilah!" Kawasaki Yoye melihat kalau tinju Gustav terkepal ke arahnya. Sebuah seringai muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Di negaraku, tidak ada yang berani mengepalkan tinjunya kepadaku." Kawasaki Yoye juga mengepalkan tinjunya dan boom! 2 tinju yang keras itu pun bertabrakan. Tiba-tiba Kawasaki Yoye merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir di sepanjang lengannya, lalu terus ke seluruh tubuhnya. Di sepanjang lengannya, kekuatan yang mengamuk itu meledak langsung ke tubuhnya, seolah-olah sebuah bom akan merobek-robek tubuhnya. Bagaimana ini bisa? Kekuatan macam apa ini? Tidak mungkin seorang Grandmaster Cina memiliki kekuatan seperti ini. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan kanannya langsung meledak. Benar-benar meledak, sehingga seluruh lengan kanannya hilang. Dia berteriak ngeri saat seluruh tubuhnya terbang mundur. Sebelum dia mendarat, sebuah bayangan gelap muncul di depannya. Dia melihat sepasang mata yang tampak seperti binatang buas. Sepasang mata itu menatapnya dengan dingin dan menghancurkan tulangnya. Gustav berteriak marah, "Nikmati keputusasaan yang lebih menyakitkan daripada kematian." Kemudian Gustav menampar dada Kawasaki Yoye dengan telapak tangannya, dan tubuh Kawasaki Yoye pun langsung menghantam tanah. Darah Kawasaki Yoye mengalir dengan deras, dan saat dia mencoba untuk berdiri, sebuah sepatu kulit langsung menginjak lengannya yang tersisa. Klik, bunyi retakan tulang klik yang menusuk
telinga terdengar. Satu-satunya tangannya yang tersisa juga patah. Kawasaki Yoye benar-benar marah. Aku adalah anggota Martial Emperor Society, dan kau membunuhku. Maka itu sama saja dengan mencari kematianmu. Kawasaki Yoye ingin melawan dengan keras. Tetapi entah kenapa di depan Gustav, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Gustav tersenyum sinis. Ini baru permulaan. Apakah kau sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya? Kemudian, beberapa jarum perak muncul di tangan Gustav dan menembak langsung ke titik akupuntur Kawasaki Yoye. Gustav berkata, di Cina, jarum perak bukan hanya bisa menyelamatkan orang, tetapi juga bisa menyiksa orang dan bisa memperbesar rasa sakit manusia lebih dari 20 kali. Sekarang, nikmatilah jarum perak ini. Gustav pun menginjak salah satu kaki Kawasaki Yoye dengan keras. Kaki kiri Kawasaki Yoye berubah menjadi genangan daging dan darah dan langsung hancur berantakan. Kawasaki Yoye menjerit kesakitan. Pada saat ini dia merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Wajahnya terlihat mengerikan dan keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Otot lehernya menonjol, pupil matanya menjadi pucat. Kawasaki Yoye ingin mati, tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa berusaha menahan siksaan ini. Dia meraung, dia memohon belas kasihan. Tetapi Gustav yang berdiri di depannya tidak mau berbelas kasihan kepadanya. Kawasaki Yoye memohon tanpa daya. Tolong, bunuh saja aku. Dia memohon tanpa martabat. Gustav memandang Kawasaki Yoye dengan tatapan yang merendahkan sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dan suaranya yang acuh tak acuh pun terdengar. Membunuhmu. Ketika orang-orangku memohon belas kasihan kepadamu, apakah kau mendengarkannya? Mendengar ini, Kawasaki Yoye tiba-tiba teringat peristiwa di grup Tianzeng dan dia hampir menjadi gila. Dia membunuh orang-orang itu dengan menghancurkan tangan dan kaki mereka. Tapi orang yang ada di depannya ini benar-benar menyiksanya. Bahkan prajurit terkuat dari Martial Emperor Society pun tidak akan tahan terhadap siksaan seperti ini. Bagaimana mungkin ada iblis seperti ini di Cina? Kawasaki Yoye sudah tidak peduli tentang semuanya dan meraung. Bocah Cina, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kalau aku menjadi hantu, segera setelah aku mati, Takeshi Kitano, kaisar bela diri Kekaisaran Matahari Agung, pasti akan mencarimu dan membunuhmu. Gustav tersenyum dingin. Kau masih ingin menjadi hantu? Kau terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Hari ini juga, aku akan mengirimmu ke neraka. Ketika kata-kata itu jatuh, Gustav menjentikkan jari-jarinya, dan dia mengarahkannya ke alis Kawasaki Yoye. Pupil Kawasaki Yoye membesar, dan dia bisa merasakan seolah-olah jiwanya hancur oleh sebuah kekuatan, dan kekuatan dari kegelapan yang dalam menyelimuti dirinya. Rasa sakit yang tiada tara itu benar-benar sangat menyiksanya. Dia ambruk ke tanah tanpa tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah Gustav melakukan semua ini, dia berjalan santai menuju Lu Zewen. Lu Zewen benar-benar menyaksikan seluruh proses tadi dengan mata kepalanya. Dia hanyalah orang biasa. Dia pernah melihat cara membunuh yang begitu menakutkan seperti itu. Dia melihat ke sekelilingnya, dan tidak ada orang yang hidup di seluruh suite hotel kecuali dirinya sendiri. Keberadaan macam apa pria ini? Ketika dia memasuki grup Tianzeng, secara samar-samar dia tahu bahwa pria ini adalah pemimpin di belakang layar grup Tianzeng. Dengan koneksi dan sumber daya yang sangat besar, bahkan bosnya, Shen Haihua pun bersikap sangat hormat kepada pria ini.
Awalnya dia mengira bahwa pria ini hanyalah tuan muda dari keluarga di Agoru. Tapi siapa sangka kalau orang ini ternyata benar-benar iblis. Tubuh Lu Zewen gemetar dan basah kuyup karena keringat dingin. Dia pun menangis ketakutan. Pada saat ini terdengar ledakan yang keras. Tubuh Kawasaki Yoye benar-benar meledak. Tidak hanya itu, bayangan hitam benar-benar keluar dari tubuh Kawasaki Yoye dan membentuk wajah yang dingin. Wajah dingin itu sudah tua dan dipenuhi dengan aura terselubung. Gustav juga menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berbalik dan menatap wajah itu dengan tajam sambil berkata, "Negara pulau itu juga benar-benar tahu teknik rahasia Tiongkok semacam ini?" Wajah tua itu sedikit terkejut. Kemudian dia melirik Gustav dan tiba-tiba berbicara. "Kenapa kau membunuh orang-orangku dan menghancurkan jiwa-jiwa mereka? Bukankah itu terlalu berlebihan?" Suaranya terdengar tenang tetapi diwarnai dengan amarah. Mata Gustav berkedip dingin dan dia berkata, "Terlalu berlebihan katamu? Memangnya siapa kau?" Bayangan itu berkata dengan aura yang mengerikan, "Aku adalah kaisar masyarakat seni bela diri, Takeshi Kitano." Tiba-tiba Gustav berkata dengan santai, "Aku hanya akan mengatakan satu hal. Kalau orang-orangmu berani masuk ke Cina setengah langkah saja, aku akan membunuh mereka satu persatu." Bayangan itu ingin berbicara lagi, tetapi jari-jari Gustav sudah menyatu dan riun emas muncul di antara jari-jarinya. Gustav membidiknya langsung ke arah bayangan itu. Bayangan itu seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan, dan dia pun ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia terbakar di udara dengan suara yang mendesis. Sungguh menyedihkan. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan kuno di negara pulau, di istana Kaisar Yasukuni. Ini hampir merupakan tempat paling suci di negara pulau. Pada awal di setiap tahun, banyak orang di negara pulau itu akan bersujud di luar istana kaisar untuk mencari berkah dari kaisar seni bela diri. Para jenderal, pejabat, dan bahkan perdana menteri negara kepulauan pun tidak terkecuali. Kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya lahir di sini. Di istana kaisar, seorang pria sedang duduk bersila di panggung bundar tengah, dan di sekelilingnya sebenarnya ada ratusan pria kuat yang mengenakan seragam seni bela diri yang sedang menahan napas. Sebuah kekuatan hitam meluap keluar dari tubuh mereka dan menuju ke arah pria yang ada di panggung bundar. Kekuatan ini menyebabkan aura pria yang ada di panggung bundar itu menjadi naik. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, dan secara tidak terduga, riun emas muncul di dahinya. Kekuatan serangan balik yang sangat kuat membuatnya memuntahkan seteguk darah secara langsung. Tingkat kultivasinya langsung jatuh. Orang-orang kuat yang ada di sekitarnya terkejut dan berseru, "Tuan, Tuan, apa yang terjadi padamu?" Takeshi Kitano berusaha menopang dirinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Gustav dengan tatapan penuh kegeraman. Dia pun meraung marah. "Bagaimana bisa? Cina lagi?" Adegan pun beralih kembali ke suite hotel. Gustav sudah datang ke depan Lu Zewen dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lu Zewen panik. Sekarang semua orang di ruangan itu sudah mati. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Kalau Gustav ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak punya cara untuk melawan. Dia tidak tahan lagi dengan tekanan ini. Sambil memeluk kaki Gustav, dia memohon belas kasihan. "Tuan Ye, aku mengaku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Orang-orang di kepulauan itu sudah membujukku, dan aku telah dibutakan oleh keinginan. Tolong selamatkan aku. Di masa depan, aku pasti akan bekerja keras di grup Tianzeng, dan aku bahkan bisa melakukannya tanpa dibayar sepeser pun." Gustav tersenyum dan bertanya, "Apakah kau pikir kau masih memenuhi syarat untuk masuk ke grup Tianzeng?" Lu Zewen tertegun dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Tidak, tidak.
Tidak, aku memang tidak layak. Aku hanya ingin menebus kesalahan yang sudah aku lakukan. Gustav menghentakkan kaki kanannya dan langsung mengguncang tubuh Lu Zewen. Guncangan tubuh Lu Zewen bahkan mematahkan kedua kaki meja kopi. Kedua kaki meja kopi itu hancur berantakan. Gustav mencibir, "Menebus kesalahan? Kenapa kau ingin menebus kesalahanmu?" Lu Zewen menjawab dengan gemetar, Aku seharusnya tidak mencuri resep rahasia grup Tianzeng." Gustav menggelengkan kepalanya. Dia duduk di sofa, lalu menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Rahasia grup Tianzeng itu tidak berarti apa-apa bagiku. Yang benar-benar berharga bagiku adalah 10 nyawa itu." Gustav terdiam sesaat dan kemudian dia melanjutkan, "Untuk 10 nyawa itu, dengan apa kau akan menebusnya? Hidupmu bahkan tidak berharga kalau dibandingkan dengan ke-10 nyawa itu." Suara Gustav sangat dingin. Gustav sudah terbiasa dengan situasi pembunuhan. Jadi seharusnya dia tidak memiliki fluktuasi seperti itu. Tetapi kemarahan di dalam hatinya hampir mengalir ke atas kepalanya ketika dia mengingat bahwa ada seseorang yang mati secara tragis sambil berusaha untuk meninggalkan satu-satunya bukti yang tersisa kepadanya. Gustav tidak berencana untuk membunuh Lu Zewen. Itu akan terlalu mudah untuk Lu Zewen. Dia ingin Lu Zewen menyaksikan kebangkitan grup Tianzeng. Dia ingin meminta Lu Zewen untuk menghadapi amarah dari keluarga para almarhum. Dia ingin membiarkan orang ini hidup selamanya dalam penyesalan dan depresi. Seandainya saja Lu Zewen tidak mengkhianatinya, Gustav berani menjamin bahwa dalam 5 tahun ke depan, Lu Zewen pasti akan berada di lingkaran teratas Cina. Sayang sekali, Lu Zewen membuat sebuah langkah yang salah. Pada saat ini, Gustav memutar nomor telepon Raja Nanjiang dan berkata dengan suara dalam, "Di Gangri Hotel Agoru, kamar 1801, Presidential Suite. Tangani itu dengan baik." Raja Nanjiang menjawab dengan patuh, "Baik, Master Aula." Gustav membawa dokumen tersebut kembali ke grup Tianzeng dan menemukan bahwa di ruang konferensi, semua orang masih mendiskusikan tentang rencana darurat. Dia melemparkan kertas-kertas dokumen itu ke atas meja sambil berkata, "Semuanya sudah hampir beres. Sekarang, kalian semua bisa kembali dan beristirahat lebih awal." Wajah semua orang langsung berubah. Lalu mereka memeriksa dokumen yang ada di atas meja. Hati mereka sangat terkejut. Memangnya sudah berapa lama waktu telah berlalu? Bagaimana bisa Tuan Ye benar-benar membawa dokumen itu kembali? Mereka bahkan tidak menghubungi kantor polisi. Bagaimana dia bisa melakukannya seorang diri? Gustav tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu di depan semua orang. Kengerian menyelimuti semua orang pada saat Gustav berkata, "Aku tidak mengizinkan siapapun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan grup Tianzeng. Kalau ada orang seperti itu di sini, sebaiknya dia keluar dari grup Tianzeng secepat mungkin. Kalau tidak, begitu aku mengetahui ada orang yang seperti itu, maka konsekuensinya akan sangat kejam." Kerumunan orang yang hadir berseru dengan serentak, "Baik, Tuan Ye." Pada saat yang sama, di sebuah bangunan di provinsi Jiangnan, ada 6 kata agung yang tertulis di prasasti yang ada di luar bangunan itu. Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Prasasti itu sebenarnya ditulis oleh salah satu jenderal yang paling dihormati di Cina karena memiliki prestasi militer yang luar biasa. Di dalam aula bangunan, ada lebih dari selusin lelaki tua yang duduk bersama. Suasananya sangat khusyuk. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua yang duduk di posisi paling atas berbicara. "Siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian Yuan Jingfu?" Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan juga secara diam-diam mengirim Jiang Luzhen. "Siapa yang harus bertanggung jawab atas kematiannya?"
Adakah yang bisa memberitahuku? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.